ngajar kamu ya. Ganggu aja orang taruh di tidur. mana kamu handphone saya? Ngapain? Ngapain? Kamu taruh mana? Apaan sih? Ngajar kamu ya. Taruh mana handphone saya? Balikin. Geberantakin aja. Enak aja main berantakin kamar orangnya. Hah? Gak punya sopan kamu? Saya nggak perlu sopan santun sama kamu. Balikin handphone saya. Mana handphone saya? HP. HP kamu? Sayang banget. Telat. Udah saya hancurin HP-nya. Kamu tuh bener-bener gak ada sopan santunnya, tau nggak? Gak ada etika. Berani banget kamu hancurin handphone saya. Ya iyalah, saya akan lakukan apapun itu untuk mengalahkan kamu, Sandra. Kamu lihat aja Sukma ya. Saya bakal ceritain semua rahasia busuk kamu ke keluarga Wiratama. Kamu lihat aja. Iya, silakan aja. Lagian juga gak ada yang percaya tuh. Kan kamu gak ada barang buktinya. Oh kamu lihat aja. Saya bakal cari cara buktinya bagaimanapun supaya rahasia busuk kamu itu kebongkar semuanya. Silakan aja. Kamu segera dapetin itu barang buktinya. Tapi saya pastikan ya, malam ini kayaknya kamu gak akan bisa tidur pulas deh. Gak akan nyenyak. Karena kamu udah kehilangan barang bukti rahasia saya. Udah, saya mau tidur. Ngantuk. Udah, keluar. Ngajar kamu ya. Keluar. Saya bakal... Iya, salah. Lihat aja Sukma ya. Saya bakal balas semua perbuatan kamu. Bener-bener anak gak berguna kamu ya. Gara-gara kecerobohan kamu ini semua. Kenapa sih, Mi? Pagi-pagi udah marah-marah aja. Gimana Mami gak marah-marah, Revan? Si nenek tua itu bisa ambil handphone Mami di tempat servis. Kalau bukan gara-gara kecerobohan kamu. Ini kamu ya? Kamu, kenapa sih kamu selalu tuh gak pakai otak kamu? Hah? Aduh, Pakai sakit, doang Mi. otak kamu. Jadi Sakit, Mi. disalahin semua, tau gak? Hah? Aduh, sakit, Mi. Sakit mana sama hati Mami, tau gak? Harga diri Mami udah diinjak-injak sama dia. Mami gak ada harganya di mata dia. Mi, sabar dulu dong. Aku juga nggak tahu kalau soal itu. Pikir dong pakai otak kamu, Revan. Si Sukma kenapa bisa tahu tempat HP servis Mami kalau bukan dari kamu? Mi, aku tuh nggak pernah ngasih alamatnya ke siapapun. Handphone juga selalu aku pegang. Oh, atau mungkin... Mungkin apa lagi alasannya? Hah? Apa lagi? Hah? Tenang dulu, Mi, tenang dulu. Jadi semalam, waktu aku lagi mandi, aku tuh sempet denger kayak ada orang yang masuk kamar aku. Tapi pas aku keluar kamar mandi, aku tuh nggak ngeliat ada siapa-siapa. Aku cuma ngeliat power bank aku tiba-tiba jatuh di lantai. Jadi aku kira itu kucing. Itu bukan kucing. Itu ulahnya Sukma. Kamu bener-bener celaka banget ya. Dari situ aja kamu bisa nggak tahu sih? Hah? Mami tuh nggak bisa ngebongkar rahasianya sih. Gara-gara sakit, Mi. kecerobohan kamu. Sakit. Hah? Pakai dong otak kamu, Revan. Kamu berani ngelawan Mami kamu ya? Hah? Mami tuh kenapa sih selalu nyalain aku? Mami tuh nggak pernah ya ngehargain usaha aku sedikit pun. Kalau Mami perlakuin aku terus kayak tadi, aku bakal ceritain semuanya ke keluarga Wiratama soal apa yang udah Mami lakuin selama ini di belakang dia. Kamu berani ngancam Mami, Revan? Tunggu, Revan! Mami belum selesai ngomong. Sini kamu. Revan, kamu mau kemana? Berhenti nggak? Kurang ajar kamu ya, udah berani kamu ngelawan Mami. Revan, tunggu dulu. Mami tuh belum selesai ngomong sama kamu. Hah? Kamu jangan kurang ajar sama Mami ya. Anak, Kak, kenapa kakak berantem sama Revan? Udah deh, kamu nggak usah ikut campur urusan saya sama anak saya. Kamu urusin aja urusan kamu. Maaf Kak, aku bukan maksudnya mau ikut campur, cuman kan kakak udah pernah bilang sama aku kalau kakak mau bantuin aku. Tunggu. Aku kan lagi pura-pura baikin Yasmin. Ini malah bawa emosi lagi. Gimana terusnya? Gini Kak, sebentar lagi kan Renata mau datang. Sesuai dengan rencana kakak, Renata akan datang ke sini sebagai terapisnya Langit. Kamu nggak usah khawatir. Kakak pegang janji kakak. Dan kakak udah atur semuanya.
Bahkan orang nggak akan curiga kalau dia itu Renata. Harusnya sih dia udah datang ya, udah jam segini. Apa kita cek aja ya? Ayo Kak. Ayo turun. Tapi ayah yakin ini akan berhasil. Rena kok takut ya, Ayah? Ayah yakin kamu pasti bisa. Ayo Re, ayah percaya kamu ini sempurna banget. Dan kamu juga pasti akan berhasil. Kamu harus bisa balas budi kamu. Ingat, langit itu hilang ingatan gara-gara kamu. Biar Rena coba dulu. Ya. Hei, yang kamu lakukan ini demi kebaikan langit, demi balas budi ke langit. Ingat, dia itu pernah nyelamatin kamu sampai dia hilang ingatan. Kamu gak mau kan sepanjang hidup kamu dihantui rasa bersalah terus. Intinya kamu itu harus yakin, kamu pasti akan berhasil. Jangan nyerah dulu sebelum dicoba. Kalau ada apa-apa, ayah pasti akan bantu kamu. Renata? Renata? Wah. Ini kamu? Iya, Tante. Gimana Yasmin? Renata sudah berubah kan? Kak, ini perfect banget. Aku aja sampai gak kenalin dia, Kak. Aku ngerubah Renata supaya semua orang nggak akan yang kenal kalau dia itu Renata. Kalau dengan wajah seperti ini dan penampilan seperti ini, pasti nggak akan ada yang kenalin. Wow, good job. Kamu perfect. Are you ready? Ready, Tante. Oke. Ya, Tunggu.
penampilannya udah sempurna banget. Tapi kalau dengan suara kamu seperti ini, Langit akan curiga nggak? Hah? Kayaknya suara kamu harus dirubah deh, Renata. Atau tone-nya kamu naikin, atau kamu turunin. Pokoknya suara kamu harus berubah supaya Langit nggak curiga. Coba. Baik, Tante. Gimana? Kayaknya oke kan? Iya Kak, kayaknya udah oke. Langit, aku lakukan semua ini untuk mengembalikan ingatan kamu. Aku janji, aku akan pergi dari rumah ini saat kamu benar-benar udah sembuh. Ya, harus lebih formal ya. Yuk, let's go. Kok berhenti sih? Kenapa? Iya Renata, ada apa? Tante, saya takut banget Tante. Gimana kalau saya nggak banyak membantu untuk mengembalikan ingatannya Langit? Renata, kamu nggak usah khawatir. Dengan kamu mau datang dan mencoba aja, Tante udah seneng kok. Yang penting kita berusaha. Nanti hasilnya bagaimana, kita serahkan aja sama Allah ya. Tante Yasmin. Tapi saya benar-benar takut. Saya tuh gugup banget, Tante. Ya Allah, kenapa saat Renata berbicara seperti itu, aku merasa seperti anakku sendiri yang berbicara padaku. Astaga, kok aku jadi ngerasa kayak ngomong sama ibu aku sendiri sih? Kenapa aku terlalu terbuka sama Tante Yasmin? Aku rasa kayak aku ini anaknya sendiri. Tante Yasmin, maaf ya, saya nggak sopan megang-megang Tante. Mungkin karena saya terlalu gugup, jadi saya refleks megang. Gak apa-apa kok, kamu tenang aja. Justru Tante seneng. Karena itu artinya kamu nyaman sama Tante. Dan kamu bisa terbuka sama Tante. Entah kenapa perasaan aku nyaman banget sama Renata. Seperti benar-benar aku lagi bersama anakku sendiri. Tante Yasmin kok jadi sedih? Oh, mungkin karena Tante nggak nyaman ya, saya pegang-pegang jadinya. Maaf ya Tante, sekali lagi saya minta maaf. Enggak apa-apa. Tante cuma terharu aja. Kamu kok bisa sedekat ini ya sama Tante? Udah deh. Stop. Ini kita kalau kelamaan di sini, nanti orang bisa lihat, terus curiga lagi. Terus rencana kita berantakan semuanya. Iya juga. Ayo. Ya udah. Tunggu. Kayaknya better aku yang masuk duluan. Baru kalian belakangan, supaya orang gak curiga. Oke? Iya. Gimana Renata? Kamu udah siap? Iya, siap. Kita hadapin ini sama-sama ya. Iya, Mbak. Keren Renata. Mereka nyambutnya bisa seakrab itu loh. Pasti lancar semuanya. Buruan ya deh.
Semoga kamu bisa menjadi bagian dari keluarga saya Wiratama. Dan cepet-cepet deh nikah sama Langit. Biar aku bisa ngikut jadi orang kaya.